Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah hampir banyak wilayah Indonesia yang terwakili. Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, alhamdulillah sudah ada yang hadir di ruang Zoom ini. Dan insya Allah ini menjadi salah satu forum silaturahim kita. Dan hari ini kita melanjutkan kajian kita Sabtu yang lalu tentang, sebenarnya kita ingin mengkaji tentang adab, ya, tapi dulu kita pengantari dulu apa kaitannya akhlak dengan adab. Nah, setelah kajian itu saya berdiskusi dengan Pak Ismail Sreger, yang alhamdulillah sudah hadir di ruangan ini. Nampaknya perlu tambah pengantar lagi. Bagaimana posisi adab, ya, kemudian akhlak, akidah, nah, dalam konteks ajaran Islam ini, bagaimana kaitan satu dengan yang lainnya. Untuk lebih memantapkan bagaimana kita mengkaji adab, atau bagaimana kita memahami bagian-bagian ajaran Islam. Kalau di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, ya, itu ajaran Islam itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok, ya, 4 bagian. Yang keempat bagian ini sifatnya menurut Allah yarham Ustadz Azhar Bashir, ya, kullun la yatajazza, ya. Keempat-empatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi. Jadi meskipun ada 4 bagian, ya, akidah, akhlak, ibadah, muamalat, tetapi la yatajazza, keempat-empatnya tidak bisa dipisah-pisahkan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mengkaji ajaran Islam, sesungguhnya yang menjadi inti itu adalah tauhid. Yang tauhid ini kemudian perluasannya pada aspek akidah. Tapi akidah itu intinya adalah tauhid. Tauhid itu intinya terletak pada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ini merupakan core belief kalau menurut bahasa kita sekarang. Keyakinan yang mendasari bagian-bagian yang lain. La ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat yang mempunyai efek yang sangat dahsyat. Karena ini adalah sebuah persaksian untuk menyandarkan diri hanya kepada Allah. Intinya adalah menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam memutuskan
untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Nah, ini inti dari la ilaha illallah. Sehingga Kiai Dahlan pun juga salah satu kelompok ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Kiai Dahlan dan dicatat oleh murid beliau Kiai Hajid itu menyangkut la ilaha illallah ini. Di situ ayat yang dikaji antara lain afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Ini Quran surah Al-Jathiyah ayat 23. Tahukah kalian bahwa banyak manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, tauhid ini sebenarnya adalah membebaskan diri dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Di dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, disitulah salah satu ciri masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah menyandarkan pada ketentuan-ketentuan Allah dan bebas lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Intinya adalah menjadikan pengaruh Allah sebagai pengaruh terpenting. Yang lain boleh berpengaruh kalau sejalan dengan pengaruh Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadi inti dari keberislaman kita di tauhid. Nah, selanjutnya ini yang kita kaji di Sabtu yang lalu, tauhid ini akan memancarkan akhlak. Dalam bahasa sekarang ini menjadi core value, tata nilai yang kita anut ya di dalam memandang setiap persoalan. Nah, di Sabtu yang lalu kita membahas antara lain pandangan dari Ibnu Miskawa'eh bahwa akhlak itu menyangkut konstruksi batin. Jadi semacam prosesor yang tidak kelihatan, di situ merupakan apa? Konstruksi batin kita. Keadaan yang ada di dalam jiwa kita, di dalam batin kita. Nah, akhlak itu adalah menyangkut baik dan buruk. Jadi akhlak itu bagaimana persepsi kita tentang kebaikan, ya, tentang keburukan. Ini saya ambilkan dari bukunya Ibnu Miskawa'eh. Ya. Akhlak itu menyangkut 4 bagian penting. Yang pertama adalah tentang kearifan. Kearifan ini basisnya adalah ilmu. Jadi akhlak yang baik itu berbasis ilmu. Yang ilmu itu diingat dan senantiasa dipelajari. Yang ilmu utamanya adalah tentu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kearifan inilah yang kemudian memimpin dari 3 bahagian yang lain. Di sini harus ada karakter pembelajar. Harus senantiasa belajar, memahami ilmu. Terutama ilmu yang menyangkut baik dan buruk. Sehingga kriteria baik dan buruk itu bukan kriteria yang dibuat oleh manusia, ya,
tapi kriteria yang ditentukan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasul-Nya. Jadi kriterianya dari Allah, bukan kriteria baik dan buruk menurut manusia. Itu yang harus difahami ya, dalam bentuk kearifan. Ya, tahu. Karena dasarnya tauhid, maka kearifan itu didasarkan pada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah ifah. Menurut Ibnu Miskawai, ya, ifah itu dalam edisi terjemahnya diterjemahkan sebagai sederhana. Ini merupakan bagian dari nafsu. Ya, nafsu. Di situ ada malu, tenang, sabar, dermawan, jujur, puas, disiplin, waro, itu merupakan derivasi dari aifah, ya, di mana nafsu itu merupakan instrumen kemanusiaan. Nafsu yang baik adalah nafsu yang dibimbing oleh kearifan. Jadi nafsunya itu betul-betul dibimbing oleh kearifan, ya, dibimbing oleh Allah, sehingga nafsu itu tunduk pada kearifan, tunduk pada akal. Sehingga dia tidak melampiaskan nafsu dengan cara-cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Yang ketiga adalah berani. Ini amarah, berjiwa besar, ya, tenang, tabah, dan lain sebagainya, itu masuk berani. Ya. Dan yang keempat adalah adil. Yang kesemuanya itu ya, harus tunduk pada kearifan yang didasarkan atas ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Nah, baik. Ini menurut Rasulullah adalah kalau kamu melakukan, kamu merasa tenang, merasa tentram. Jadi kalau hati kita melakukan sesuatu, merasa aman, tentram, ya, tenang, ya, maka itu adalah perbuatan baik. Sebaliknya, keburukan, ya, ini adalah kebalikan dari yang baik tadi, ya, bodoh, rakus, pengecut, lalim, ya. Nah, ini kalau kita melakukan, ya, kita merasa gelisah, mahaka fi sodrika watalajnats alaihi ayat toli'a alaihin nas. Ya. Kalau kamu melakukan, kamu merasa gelisah, ya, berdebar-debar, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Ini adalah bagian dari apa? Dari prosesor yang ada di dalam hati kita. Jadi dia masih tersimpan karena dia merupakan konstruksi batin, ya, tentang baik dan buruk. Nah, selanjutnya, ya, konstruksi batin ini baru akan muncul dalam bentuk aktivitas, ya. Nah, aktivitas ini di dalam putusan tarjih disebut dengan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ibadah ini menyangkut aktivitas yang dasarnya adalah tauhid, ya. Berarti di dalam pengertian menurut tarjih at-taqarrub ilallah, ya, mendekat kepada Allah. Berarti motivasinya adalah Allah,
motivasinya adalah tauhid. Jadi semua aktivitas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semua aktivitas manusia bisa bernilai ibadah atau menjadi bernilai ibadah sepanjang motivasinya adalah litaqarrub ilallah. Jadi kalau Majelis Tarjih memberikan takrif ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah. Upaya mendekat kepada Allah bimtithali awamirihi. Caranya dengan mengikuti perintah-perintahnya atau menjalankan perintah-perintahnya, wastinabi nawahihi, ya, menjauhi larangan-larangannya, wal amali bima adzina bisyari, dan semua amal-amal, aktivitas-aktivitas yang diizinkan oleh syarak. Jadi berdasarkan pengertian tadi, ibadah itu adalah amal. Amal itu adalah aktivitas. Apa yang keluar, ya, apa yang nampak dalam bentuk perbuatan, itulah amal. Ya, ibadah itu adalah sesuatu yang nampak di dalam perbuatan. Nah, Tarjih juga memberikan pembagian ibadah itu ada ibadah umum, ya, ada ibadah khusus. Yang khusus itu yang tata caranya, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, itu sudah ditentukan. Sementara yang umum itu kita bebas untuk melakukannya dengan cara-cara yang yang lebih bebas, lebih variatif. Kita bisa beristihad, merubah, memperbaiki semua aktivitas-aktivitas yang bernilai atau masuk kategori ibadah umum. Sementara untuk ibadah khusus, ya, itu kita tidak boleh beristihad, melakukan pembaharuan, melakukan perubahan dari apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi bedanya khusus dan umum, ya, kalau yang khusus tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan. Kalau yang umum dipersilahkan untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan di mana diperlukan sesuai dengan konteks zamannya. Jadi semua aktivitas manusia bernilai ibadah sepanjang motivasinya adalah Allah. Ini implementasi dari tauhid. Sebagai energi terpentingnya adalah tauhid yang kemudian dijadikan, ya, tauhid itu menjadi sandaran di dalam membangun konstruksi batin, baik buruk, indikator-indikatornya semuanya pada Allah, ya, sehingga prosesor kita mengikuti sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, ketika prosesornya seperti itu, maka nanti akan muncul dalam bentuk aktivitas yang bersumber pada tauhid. Nah, semua aktivitas yang kita lakukan, ya, selama 24 jam sehari, ya, baik itu kita tidur, kita melakukan aktivitas, semuanya kalau sandarannya adalah tauhid, maka semua yang kita lakukan bernilai ibadah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
Nah, di dalam melakukan aktivitas-aktivitas itu diatur, ya, bagaimana cara kita melakukan aktivitas-aktivitas itu. Nah, aturan-aturan bagaimana kita melakukan aktivitas itulah yang disebut dengan adab. Ya, aturan, SOP, melakukan suatu aktivitas, ini adalah adab. Ya. Jadi konteks adab bahasan kita Sabtu yang lalu, ini adalah cerminan dari akhlak. Jadi akhlak yang baik akan menghasilkan adab yang baik. Jadi adab itu lebih ke arah bagaimana manusia kita semua melakukan aktivitas yang prosesor untuk menentukan aktivitas itu adalah kebaikan, di mana kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Maka kita melihat bahwa peradaban Islam itu adalah hasil upaya atau aktivitas-aktivitas kaum muslimin di dalam semua aspek kehidupan. Ya, yang berupa budaya maupun yang berupa bangunan-bangunan fisik. Ketika akhlak kebaikan itu standarnya jelas, maka ketika dia membangun itu juga sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang Allah dan Rasul-Nya telah tetapkan. Membangun bangunan, membangun fasilitas publik, ya. Kalau itu berdasarkan peradaban Islam, nah di situ diberikan tempat orang bisa beribadah dengan baik, ya. Interaksi sosialnya berjalan sesuai dengan norma-norma Islami, sehingga fasilitas-fasilitas publik yang merupakan peradaban Islam itu menggambarkan bagaimana ajaran Islam dijalankan di dalam masyarakat. Inilah Bapak Ibu sekalian sebagai pelengkap dari apa yang telah saya sampaikan di Sabtu yang lalu. Ya. Nanti kita insya Allah akan membicarakan adab satu persatu, tetapi kerangkanya adalah ya, bahwa intinya tauhid menghasilkan prosesor untuk menilai baik buruk, kemudian prosesor ya, atau konstruksi batin tadi itu menjadi alat kita untuk memverifikasi di dalam memutuskan kita mau melakukan apa, itu verifikatornya adalah konstruksi batin tadi, akan menghasilkan aktivitas-aktivitas yang menggambarkan konstruksi batin yang baik. Demikian sebagai pengantar ya, Bapak-Ibu sekalian, ini banyak kiai yang hadir di sini, para ustadz yang hadir, nanti mohon bisa dilengkapi dan diperkaya, ya, sehingga kita berharap ya, umat Islam bisa membangun peradaban mulia yang berbasis tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.